Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asep Ega Herdian Hidayat, biasa dipanggil Ega. Saya mahasiswa Geografi Universitas Siliwangi semester 7. Kebetulan dalam mata kuliah PLP saya mengajar di SMA Negeri 6 Tasikmalaya dan memegang kelas 10 IPS 1 dan IPS 2. Untuk guru pamong saya sendiri adalah Ibu Isida. Oke, asal saya dari Kampung Sarimukti, Desa Sundakerta, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, dan saya juga kebetulan adalah alumni dari SMA Negeri 6 Tasikmalaya, angkatan 2017. Baik, mungkin dalam kesempatan kali ini di tengah kondisi pandemi yang masih melanda hampir sebagian dari negara kita mungkin ya. Jadi untuk pembelajaran kita tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung, melainkan lewat virtual seperti itu. Namun itu bukan menjadi hambatan berarti karena alhamdulillah kita masih diberikan fasilitas berupa internet dan lain sebagainya, sehingga kita masih bisa mendapatkan pelajaran, masih bisa mendapatkan ilmu dari fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah serta dukungan dari orang tua kita. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Nah, baik, untuk pertemuan ini adalah pertemuan kedua. Seharusnya kita sudah mempelajari materi ini minggu lalu, namun karena ada beberapa halangan sehingga materi ini baru bisa disampaikan minggu sekarang. Baik, untuk minggu ini kita belajar tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, untuk kompetensi dasar 3.4 kita akan belajar menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Kemudian selanjutnya di kompetensi dasar 4.4 adalah menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan video. Nah, selanjutnya untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah memahami teori pembentukan planet bumi. Kemudian yang kedua adalah memahami perkembangan kehidupan di bumi. Kemudian yang ketiga adalah memahami dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di planet bumi. Kemudian selanjutnya adalah memahami dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Dan yang terakhir adalah menganalisis karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, maupun video. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama itu ada pertanyaan, mengapa kita harus mempelajari alam semesta? Nah, untuk salah satunya adalah untuk bisa memperkirakan yang pertama ukuran dan bentuknya. Kemudian yang kedua, di mana kita berada. Nah, selanjutnya adalah sejarahnya dan sejarah kita itu seperti apa. Kemudian adalah agar muncul apresiasi pemberian makna terhadap kehidupan dan seluruh alam semesta ini. Intinya adalah supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, baik, untuk slide selanjutnya adalah sampai detik ini belum ditemui planet di jagat raya yang persis sama dengan planet bumi yang kita tinggali. Tanahnya, airnya, gunung-gunungnya, atmosfernya, dan seluruh elemen yang melekat pada bumi adalah anugerah Tuhan yang wajib kita syukuri. Karena semuanya sangat membutuhkan bagi kelangsungan kehidupan manusia.
Pertanyaan tentang lahirnya bumi dan bagaimana bumi berproses sehingga seperti saat ini adalah pertanyaan sejarah yang tidak tahu kapan akan terjawab tuntas, di mana teori akan melahirkan anti-teori dan anti-teori berikutnya. Menyibak tabir gelap alam semesta adalah tantangan umat manusia. Oke, untuk teori yang pertama, kita langsung ke teori Big Bang atau ledakan dahsyat. Ledakan dahsyat atau dentuman besar dalam bahasa Inggris, Big Bang, merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Nah, berdasarkan pengukuran terbaik tahun 2009, keadaan awal alam semesta bermula sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Itu adalah skala alam gitu, skala geologi, bukan skalanya manusia, karena tidak akan mungkin ada makhluk yang hidup dengan usia yang sangat panjang seperti itu. Miliaran tahun coba kita bayangkan. Yang kemudian selalu menjadi rujukan sebagai waktu terjadinya Big Bang tersebut. Jadi 13,7 miliar tahun itu selalu menjadi rujukan karena teori ini telah memberikan penjelasan paling komprehensif dan akurat yang didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatan. Nah, untuk teori ini pertama kali diucapkan oleh Georges Lemaitre, seorang biarawan Katolik Roma Belgia yang mengajukan teori tersebut. Jadi 13,7 miliar tahun yang lalu itu sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, sebelum waktu berdetik, itu ada sebuah gumpalan super atom raksasa dengan suhu miliaran derajat Celcius. Nah, kemudian si gumpalan atom tersebut itu meledak dan menyebar ke seluruh penjuru alam semesta, sehingga pada saat ledakan tersebut waktu mulai berdetik, ruang juga mulai tercipta berdasarkan teori Big Bang ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah teori keadaan tetap dalam kurung stabil continue reading. Teori keadaan tetap atau teori ciptaan sinambung mengatakan bahwa jagat raya selama berabad-abad selalu dalam keadaan yang sama dan zat hidrogen senantiasa diciptakan dari ketiadaan. Penambahan jumlah zat dalam teori ini memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, jadi dalam teori keadaan tetap ini mengatakan bahwa jagat raya ini, alam semesta ini sudah ada gitu, dan tidak ada awal dan tidak ada akhir, seperti itu. Teori ini diajukan oleh ahli astronomi yang bernama Fred Hoyle dan beberapa ahli astrofisika asal Inggris. Nah, untuk kelemahan dari teori ini adalah tidak adanya bukti bahwa alam semesta sudah ada dan tetap seperti itu, karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti berproses. Selanjutnya yang ketiga adalah teori mengembang dan memapat. Teori ini dikenal pula dengan teori ekspansi dan kontraksi. Menurut teori ini, jagat raya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan massa, ekspansi atau mengembang, dan disebabkan oleh adanya reaksi inti hidrogen. Pada setiap inti terbentuklah galaksi-galaksi. Jadi dalam teori mengembang dan memapat ini mengatakan bahwa alam semesta ini awalnya adalah satu titik, kemudian menyebar dan memenuhi semua ruang, kemudian nanti
di akhir alam semesta akan memapat kembali menjadi sebuah inti dan titik kembali itu. Jadi akan kembali kepada bentuk semulanya. Namun teori ini susah dibuktikan karena tidak adanya juga bukti-bukti yang memperkuat pernyataan tersebut. Dan untuk yang keempat adalah teori alam semesta kuantum. Teori ini diciptakan oleh William Lane Craig pada tahun 1966. Dia mengatakan bahwa alam semesta sudah ada selamanya dan akan ada selamanya. Dalam teori ini, ruang hampa pada hakikatnya tidak ada. Yang ada adalah partikel-partikel subatomik. Jadi, dari teori ini mengatakan bahwa alam semesta itu akan selalu ada dan akan tetap ada. Jadi tidak ada awal dan tidak ada akhir. Hampir sama dengan teori keadaan tetap yang kedua. Seperti itu. Baik, dan untuk selanjutnya adalah teori pembentukan tata surya. Nah, di mana tata surya itu ada 8 planet, yaitu yang pertama adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan dikatakan dulu dikatakan Pluto adalah sebagai anggota tata surya. Namun Pluto itu yang pertama ukurannya lebih kecil dari bulan dan juga untuk rotasinya dia tidak menetap gitu. Jadi bisa dikatakan liar seperti itu. Nah, untuk tata surya sendiri titik awalnya atau gravitasi yang paling kuat adalah matahari sebagai inti dari tata surya itu. Nah, untuk teori yang pertama ada teori nebula atau teori kabut. Nah, teori kabut ini dikemukakan oleh seorang filsuf asal Jerman yang bernama Immanuel Kant pada tahun 1775. Teori ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Simon de Laplace, seorang matematikawan asal Prancis. Nah, dalam teori ini dikatakan bahwa awal mulanya ada sebuah kabut yang terdiri dari gas, terutama hidrogen dan helium, serta debu-debu luar angkasa. Nah, kemudian si debu-debu hidrogen dan helium tersebut dia berotasi dengan sangat lambat sehingga membentuk sebuah cakram, seperti kalau kita ibaratkan seperti sebuah piring lah biar gampang gitu. Nah, kemudian setelah berotasi dengan cukup lama, kemudian si kabut itu mulai menyusut. Nah, akibat dari penyusutan maka terbentuklah matahari sebagai titik atau inti dari cakram tersebut. Nah, kemudian cakram tersebut terus berputar lebih cepat sehingga bagian-bagian cakram terlepas dari materinya. Nah, dari materi-materi yang terlepas terbentuklah planet-planet yang sekarang ada dan mengitari matahari. Dan untuk pembentukan satelit pun prosesnya sama seperti itu. Nah, kemudian di slide selanjutnya kita akan mendapatkan bagaimana proses pembentukan planet-planet dan matahari dalam teori nebula atau teori kabut. Nah, teori yang selanjutnya adalah teori planetesimal yang dikemukakan oleh Chamberlain dan F.R. Moulton, ilmuwan asal Amerika awal abad ke-20-an. Nah, dari teori ini mengatakan awalnya ada sebuah bintang, ada sebuah matahari dan sebuah bintang, di mana bintang tersebut melintas dan mendekati matahari. Kemudian karena keduanya mempunyai gravitasi yang sangat kuat sehingga terjadilah tarik menarik antara matahari dan bintang yang melewat tersebut. Nah, karena
ada material yang tertarik dari matahari dan mengikuti bintang tersebut sehingga material-material itu tercecer dan menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang dinamakan planetesimal. Nah, karena bintang tersebut terus menjauh dan material-material tersebut tidak kembali ke matahari sehingga material-material ini mengelilingi matahari dan melayang-layang di sekitar matahari seperti itu. Namun kelemahan dari teori planetesimal ini sampai sekarang tidak ada lagi bintang yang melintas mendekati matahari sehingga teori ini tidak kuat dalam pembuktiannya. Oke, selanjutnya adalah teori bintang kembar yang dikemukakan tahun 1930-an. Nah, dari teori ini mengatakan pada awalnya ada dua buah bintang di mana salah satu bintang meledak karena gaya tarik atau gaya gravitasi keduanya. Nah, bintang-bintang yang meledak itu kemudian menjadi kepingan-kepingan kecil yang bergerak mengelilingi bintang yang tidak meledak. Nah, bintang yang tidak meledak itu dari teori ini mengatakan bahwa bintang yang tidak meledak adalah matahari dan bintang yang meledak itu menjadi kepingan-kepingan kecil menjadi kepingan-kepingan planet yang ada di tata surya ini. Oke, selanjutnya ada teori protoplanet. Teori ini ditemukan pada tahun 1940 oleh Carl von Weizsäcker, seorang astronom Jerman, dan disempurnakan oleh P. Kuiper dan Subrahmanyan Chandrasekhar. Nah, teori ini mengatakan bahwa mula-mula di jagat raya ini ada gumpalan gas dan debu. Kurang lebih 5 miliar tahun yang lalu, gumpalan gas dan debu tersebut memapat. Nah, proses pemapatan ini membuat partikel-partikel debu dan gas tertarik ke bagian dalam menuju pusat awan, membentuk bola dan terus berotasi. Rotasi ini pun bertambah cepat dengan ditariknya partikel-partikel debu dan gas ke pusat awan. Jadi teori ini hampir sama dengan teori nebula yang tadi, namun dalam teori protoplanet ini dikatakan bahwa debu dan gas-gas tersebut menggumpal dan membentuk bola, tidak seperti teori nebula yang membentuk cakram gitu atau piringan seperti itu. Oke, selanjutnya ada teori pasang surut bintang. Teori pasang surut bintang ini pertama kali disampaikan oleh Buffon. Nah, Buffon menyatakan bahwa tata surya berasal dari materi matahari yang terlempar akibat tumbukan dengan sebuah komet. Nah, teori pasang surut yang disampaikan Buffon kemudian diperbaiki oleh Sir James Jeans dan Harold Jeffreys. Mereka berpendapat bahwa tata surya terbentuk oleh efek pasang gas-gas matahari akibat gaya gravitasi bintang besar yang melintas matahari. Nah, gas-gas tersebut terlepas dan kemudian mengelilingi matahari. Gas-gas tersebut kemudian berubah menjadi bola-bola cair dan secara perlahan mendingin serta membentuk lapisan keras menjadi planet-planet dan satelit. Nah, teori ini hampir sama dengan teori bintang kembar tadi, namun ada beberapa perbedaan yang terdapat dalam kedua teori tersebut. Nah, jadi menurut kalian mana teori yang paling mendekati dalam proses pembentukan tata surya dan jagat raya? Kita manusia hanya bisa berhipotesis, berteori, sedangkan dalam kenyataannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu dalam proses pembentukan tata surya maupun galaksi. Semata-mata
kita mempelajari ini adalah untuk menambahkan keimanan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.